Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk SMP kelas 7. Kali ini kita akan membahas masalah berempati itu mudah, menghormati itu indah. Pertemuan dalam pembelajaran ini insya Allah akan kita bagi menjadi 3. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan bicarakan tentang mari berempati. Ya, langsung saja kita akan membicarakan atau membahas masalah empati ini. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya itu dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi empati itu adalah bagaimana jiwa kita itu merasakan pikiran atau keadaan yang sama dengan apa yang dialami oleh orang lain. Kalau orang lain merasa sedih, kita pun merasa sedih. Kalau orang itu dalam keadaan ketakutan atau gelisah sedang ditimpa musibah, kita pun akan merasakan ketakutan atau kesedihan sama seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi empati itu bagaimana keadaan kita menyamakan dengan keadaan mental atau kejiwaan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Atau dengan kata lain, bahwa kita itu menyadari kemampuan diri sendiri atas perasaan orang lain. Bagaimana kita menyadarkan diri kita, bagaimana supaya sama dengan perasaan orang lain. Dan kalau kita sudah merasakan daripada keadaan orang lain itu, apabila orang lain merasakan kesakitan atau kesulitan, lalu kita pun berusaha supaya menghilangkan kesakitan atau kesulitan tersebut dan kita berusaha untuk membantu orang lain. Misalnya bagaimana orang yang berpuasa itu adalah tujuannya untuk merasakan berempati kepada keadaan orang miskin. Dengan melaksanakan dia berpuasa, lalu dia menyadari bagaimana laparnya atau derita yang dirasakan oleh fakir miskin. Sehingga dengan dia merasakan lapar itu, lalu dia timbul keadaan untuk membantu orang lain atau fakir miskin tersebut, ya. Empati merupakan sifat terpuji dalam Islam, dan Islam menganjurkan agar hambanya ini atau orang yang beriman ini, orang Islam ini memiliki sifat empati. Artinya kita ini jangan sampai terhadap penderitaan orang lain kita tidak tahu menahu, ya. Jadi kita berusaha memiliki sifat merasakan juga bagaimana kesakitan yang diderita oleh orang lain. Atau bila orang mendapat musibah, kita merasakan bagaimana juga kesedihan orang lain tersebut dengan musibah yang dia alami, sehingga kita dapat berusaha untuk membantunya. Empati itu sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Kita ada perasaan kasihan dengan orang lain yang ditimpa oleh musibah, sehingga hati kita itu menjadi lembut merasakan bagaimana kesakitan atau derita yang dirasakan oleh orang lain. Jangan sampai kita tidak tahu menahu dengan keadaan musibah yang diderita oleh orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 8 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, maksudnya dalam pembagian harta warisan, kemudian ada keluarga yang hadir, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Jadi ayat tersebut menjelaskan apabila pada saat pembagian harta warisan ada kerabat atau anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan tersebut, maka mereka itu diberi bagian sekedarnya sebagai tali kasih, atau orang kadang menyebutnya dengan hak mata. Jadi ketika ada orang pembagian warisan, walaupun dia itu sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan warisan, tapi kita sebagai orang yang punya empati, tidak enak kalau kita saja yang mengambil harta tersebut, kita saja yang menerima bagian tersebut. Yang lain yang tidak dapat itu, ya kita berilah mereka itu sekedar untuk menyenangkan hatinya sebagai tali asih ya. Artinya kita juga turut berbagi kepada mereka, jangan merasa kenyang sendiri. Jadi kepedulian terhadap mereka itu perlu kita tumbuhkan, sehingga apabila kita merasa dapat nikmat, ada orang lain yang melihat kita, ya bisalah kita berikan juga mereka itu sebagai pemberian ala kadarnya. Kata orang itu bisa disebut dengan hak mata, artinya kan ya ikutlah merasakan kegembiraan. Sifat empati ini dapat timbul apabila pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita merasa kasihan pada orang lain itu yang pertama adalah dengan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apabila orang itu merasa sakit, maka kita pun ikut merasakan orang itu sakit. Kita merasakan menjadi bagian daripada orang lain. Apabila orang itu merasa sedih, kita pun ikut merasakan. Sehingga apabila ada yang ditimpa musibah, bencana, kebanjiran, kematian dan sebagainya, kita pun dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangan kita memandang itu hanya orang lain, sedangkan kita ya tidak peduli dengan orang tersebut. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang pertama tadi, apabila orang merasa sedih, kita pun merasakan kesedihan. Kemudian kita menempatkan diri sebagai orang lain tersebut. Kalau orang lain kena musibah, lalu kita melihatnya itu bagaimana kalau diri kita itu mendapat musibah seperti tersebut. Lalu kita menempatkan diri sebagai orang lain atau ikut merasakan bagaimana orang itu ditimpa musibah. Orang yang kebanjiran, kita merasakan bagaimana tidak enaknya sebagai kebanjiran. Orang yang sakit merasakan bagaimana tidak enaknya dengan sakitnya tersebut. Yang ketiga, menjadikan orang lain yang merasakan. Ya sama saja, artinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini orang lain yang ditimpa oleh musibah tersebut. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da, akhrajahu Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain, atau orang mukmin yang satunya lagi itu bagaikan bangunan yang bagian-bagiannya itu saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu adalah seperti bangunan yang bagian-bagiannya itu saling mengokohkan. Kita ini harus mengikat tali persaudaraan, mengokohkan. Dalam satu bangunan ada bagian-bagian, ada tiang, ada dinding, ada atap dan lain sebagainya. Nah, bagian-bagian dari bangunan itu adalah saling menguatkan. Sehingga orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu dilarang saling bermusuhan, bercerai-berai, sehingga mengakibatkan keruntuhan. Tapi orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu harus saling mengokohkan, sebagaimana bangunan pasir, batu, semen, air dicampur dengan rangka besi itu akan menjadi lebih kuat dalam satu tembok bangunan.
Jadi harus saling menguatkan. Hadis di atas secara langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin yang lain. Jadi apabila ia sakit, kita pun merasakan sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasakan juga kegembiraan. Bila orang tertimpa musibah, kita merasakan bagaimana sakitnya orang tertimpa musibah dan kita pun membantunya. Dan apabila ada saudara kita yang dapat nikmat, kita pun juga merasa ikut bergembira dengan nikmat yang didapat oleh orang tersebut. Jangan kita merasa iri atau merasa hasad sehingga apabila ada orang dapat nikmat, kita merasa sakit hati. Nah, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan bantu antara sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Orang yang tidak mau peduli dengan orang lain, tidak simpati atau sombong, maka Allah akan murka. Kemudian perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diwujudkan dengan cara yang pertama adalah peka terhadap perasaan orang lain. Jadi kita ini harus merasa peka dengan perasaan orang lain. Jangan sampai kita itu tidak peka. Kita berhati-hati dalam segala hal tindakan kita. Kalau ada orang dapat musibah, kita pun harus peka dengan apa yang mereka derita. Jangan sampai kita pura-pura tidak tahu atau tidak peka terhadap kesakitan yang telah mereka rasakan. Jadi kita menjaga bagaimana juga perbuatan kita jangan sampai menyinggung atau menyakiti orang yang sedang dalam musibah tersebut. Kemudian yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Jadi orang yang berempati itu dia membayangkan orang yang kena musibah itu, misalnya ada orang yang rumahnya kebanjiran, maka dia membayangkan bagaimana seandainya yang kebanjiran itu dirinya, sehingga tentu dia akan merasakan tidak enak bagaimana payahnya dalam keadaan banjir. Ada orang sakit, dia merasakan bagaimana kalau dia yang sakit, atau ada orang yang meninggal, dia membayangkan bagaimana kalau keluarganya sendiri yang meninggal. Sehingga dengan dia membayangkan orang lain itu dengan dirinya, maka dia pun akan merasa kasihan, merasa iba dengan orang itu. Dengan adanya rasa iba itu, maka dia dapat memberikan bantuan ataupun pertolongan dan menjaga dirinya supaya jangan sampai menyakiti orang yang kena musibah tadi, tapi malah memberikan hiburan. Kemudian yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Jadi orang yang berempati itu dia akan belajar untuk mengorbankan miliknya, membantu orang lain, sehingga dia mau mengeluarkan hartanya, memberikan sumbangan terhadap orang yang kena musibah, baik orang yang sakit, orang yang kematian, atau orang yang kena dalam bencana alam, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, dan sebagainya. Demi untuk membahagiakan juga orang lain. Sehingga apabila dia membahagiakan orang lain bahagia, dia pun merasa senang. Ada kepuasan tersendiri baginya apabila dia dapat membahagiakan orang lain. Nah, itulah orang yang dapat menunjukkan bagaimana dia itu memiliki sifat empati atau merasa belas kasihan pada orang lain. Dan kita memang dalam Islam dianjurkan untuk merasakan penderitaan orang lain atau memiliki sifat belas kasihan. Barangkali ini saja yang dapat disampaikan dalam pembahasan kita yang berjudul tadi empati dan indahnya saling menghormati. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan atau dikomen di dalam kolom komentar. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat kesalahan atau kehilapan atau kekurangan.
Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di-subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.